Ya, terima kasih untuk moderator, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Mungkin saya ingin mengurai sedikit dari hal yang praktis ya, tentang suara kultural, terutama suara gereja di Indonesia. Kita semua sadar bahwa kami juga ikut berjuang di negeri ini. Ayah saya sendiri ikut berjuang di Surabaya dalam peristiwa pemboman pada tahun 1945 November, lalu bergabung dengan Batalion Kawilarang dan mendirikan RPKD yang sekarang Kopassus. Dan orang tua saya harus kehilangan dua orang tuanya, jadi kakek dan nenek saya asli dari Malang, Oro-Oro Dowo. Dan ketika pemboman November karena Jenderal Malabi meninggal, tidak pernah dijumpai lagi. Saya orang Minahasa dan biasa kami punya marga, punya farm. Dan ketika ayah saya sudah kehilangan dua orang tua dan mereka besar di Jawa Timur, maka saya sudah kehilangan orang tua kakek nenek saya karena perjuangan itu. Saya teruskan perjuangan dengan mengimplementasikan Pancasila dari sila pertama sampai yang kelima. Dan saya sudah menginjak seluruh wilayah Indonesia dari Maroke, Kepala Burung sampai di Pulau W. Dan untuk menghadirkan atau mengimplementasikan suara kultural melalui perspektif kekristenan. Tetapi sekarang pun kami masih agak galau karena kalau bicara Presiden 2024 apakah mampu untuk bisa mengimplementasikan suara kultural yang kita sedang bahas hari ini. Dan kami sendiri dari kalangan Kristen sangat bangga bisa hadir di tempat ini. Saya ingin memberikan contoh Ibu Bapak sekalian, misalnya peristiwa Pendeta Jeremia Sanambani pada bulan November jelang Natal 2019 yang ditembak mati di Intan Jaya. Lalu kemudian ada peristiwa di Dusun Lewonu, Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi. Di sana ada gereja Bala Keselamatan dan saya ketemu dengan Ibu Astri Kandi dan beliau dengan air matanya menjelaskan sedang latihan paduan suara untuk Natal, lalu suami, adik, dan ayahnya dibantai di depan matanya. Pada tahun ini saya juga sudah datang ke Lampung, anggota kami GKKD, Gereja GKKD dan GPIN, yang sementara sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini dalam pemahaman bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah selesai dan implementasinya terus dihidupkan, bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Saya juga pernah membantu peristiwa Dulos, kalau Ibu Bapak baca di Cipayung, ada satu anak muda yang kemudian kepalanya hampir lepas, itu tahun 1999 bulan November. Sehingga November ini menjadi bulan kelam bagi kami sekalian menjelang Natal, bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Apakah calon pemimpin kami dan Indonesia boleh digolongkan merupakan sebuah bangsa yang cukup berani menggelar pemilu, 5 pemilu dalam 1 tahun, baik pilkada, pileg maupun legislatif dan presiden. Kosnya begitu besar, tapi suara kultural ini belum benar-benar bisa kami rasakan. Siapa presiden di Indonesia yang kemudian benar-benar bisa
menjamin kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia seperti yang sudah diperjuangkan oleh para founding fathers. Misalnya saya ingin memberikan contoh waktu Pak Presiden Jokowi dengan Yusuf Kala pertama kali menggagas kampanye tentang nawacita, ada 9 pokok di sana dan nawacita yang pertama itu saya ingat berbunyi begini. Negara hadir untuk memberikan jaminan kepada setiap warga negara bebas dan merdeka. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah hanya karena alasan dulu ada ketentuan 1974 lalu kemudian sekarang adanya peraturan bersama Menteri 2006 nomor 9 dan nomor 8 hanya karena masalah ini dan ini bukan undang-undang, ini peraturan menteri. Sehingga ibu bapak sekalian dari tempat ini dan saya sebagai anak bangsa juga berjuang untuk bangsa kita merasa bahwa suara kultural itu belum bisa diwujudkan dengan benar-benar. Saya masih menanti pemimpin di negeri kini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama, bahkan sampai kepada generasi dan anak cucu yang berikutnya. Sekian, terima kasih.